Perkenalkan, saya Reza Syarif dengan NIM 2314080017. Di sini saya akan menjelaskan tentangnya etnosains. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertiannya. Nah, kita masuk kepada pengertian etnosains. Nah, etnosains ini adalah studi tentang pengetahuan praktik yang dimiliki oleh suatu kelompok tertentu atau etnis tertentu. Nah, dalam kaitannya dengan lingkungan. Nah, ini mencakup pemahaman masyarakat lokal mengenai tumbuhan, hewan, dan fenomena alam, serta bagaimana mereka mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, saya akan membahas tentang tujuan dari etnosains. Yang pertama yaitu memahami cara masyarakat tradisional mengorganisir pengetahuan mereka tentang alam dan budaya mereka tersebut. Yang kedua yaitu melestarikan pengetahuan lokal yang seringkali terancam punah. Dan yang ketiga yaitu menjadikan pengetahuan etnosains sebagai sumber informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan modern. Dan yang keempat yaitu membangun kesadaran akan pentingnya keberagaman budaya dalam sistem pengetahuan global. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristiknya. Nah, yang pertama yaitu karakteristik etnosains berbasis pada pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-menurun, seperti dari nenek moyang kita dahulu kepada nenek kita, selanjutnya nenek kita kepada ibu kita, dan ibu kita kepada kita. Nah, yang kedua yaitu menggabungkan elemen budaya dan praktik tradisional, seperti adanya di Sumatera Barat, yaitu seperti tanaman daun kembang sepatu atau sering disebut dengan daun bunga rayo. Itu adalah obat penurun panas alami. Nah, itu memiliki etnosains yang sangat kental, soalnya itu dari turun-temurun, dari nenek moyang ke nenek kita, dari nenek kita ke ibu dan sampai ke kita, sampai masih dipertahankan pada zaman sekarang ini. Nah, yang ketiga yaitu karakteristiknya itu interdisipliner, mengintegrasikan antropologi, biologi, dan ekologi. Dan yang keempat dan yang terakhir yaitu menekankan pengalaman praktis dan observasi dalam mengumpulkan data dan informasi. Nah, selanjutnya yaitu sintaks. Sintaks dari etnosains tersebut adalah pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan anggota masyarakat. Seperti ketika saya untuk akan mengumpulkan data tersebut, saya harus ke daerah asal-usul tanaman obat tersebut contohnya, dan saya akan melakukan observasi dan wawancara terhadap masyarakat sekitar bagaimana cara mengelola obat tradisional tersebut dengan kultural tradisional yang berada di sekitar masyarakat tersebut. Nah, yang kedua yaitu analisis informasi berdasarkan konteks budaya dan lingkungan sosialnya. Yang ketiga yaitu penyajian pengetahuan yang didapat dalam bentuk naratif dan deskriptif. Yang ketiga yaitu diskusi dan validasi pengetahuan dengan anggota masyarakat untuk memastikan akurasinya, benar atau salah. Nah, di dalam etnosains tersebut ada juga kekurangan dan kelebihannya. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu kelebihannya. Nah, kelebihan dari etnosains tersebut yang pertama yaitu memungkinkan pemahaman mendalam tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Yang kedua yaitu menyediakan perspektif yang berbeda dalam ilmu pengetahuan yang sering kali diabaikan. Dan yang ketiga yaitu dapat membantu dalam pelestarian budaya dan pengetahuan tradisional. Dan yang keempat itu menawarkan solusi yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, kekurangannya ternyata juga ada. Yang pertama sekali kekurangannya itu pengetahuan yang seringkali bersifat subjektif dan tidak terstandarisasi. Yang kedua yaitu terkadang dapat terlibat dalam penelitian ilmiah konvensional. Yang ketiga, risiko kehilangan pengetahuan ketika generasi tua meninggal tanpa transmisi pengetahuan kepada generasi muda. Yang keempat itu terdapat tantangan dalam mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan ilmu pengetahuan modern. Nah, contoh dari etnosains tersebut adalah salah satu contohnya adalah pemahaman masyarakat pribumi tentang tanaman obat. Misalnya nih, suku Dayak di Kalimantan memiliki pengetahuan mendalam tentang khasiat berbagai tumbuhan digunakan untuk pengobatan tradisional. Mereka tahu tanaman mana yang efektif untuk mengatasi penyakit tertentu berdasarkan pengalaman turun-temurun. Seperti yang saya bilang tadi,
Kalau misalnya di Sumatera Barat itu kayak penyakit turun temurun itu kita ambil saja dalam penyakit panas dalam atau meriang. Nah, itu akan diobati dengan cara meracik obat, yaitu daun bunga rayo atau daun bunga kembang sepatu. Yang pertama caranya itu kita mengambil daun kembang sepatu, lalu kita bersihkan, kita remas dengan air, dan air hasil remasan itu kita saring lalu kita minum. Itu turun menurun dari nenek moyang ke nenek kita, ke ibu kita, langsung ke kita. Itu secara turun menurun. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pengertian dan penjabaran saya, etnosains merupakan bidang ilmu yang penting untuk memahami pengetahuan dan praktik budaya lokal. Dengan mengeksplorasi cara kompleks etnosains tertentu berinteraksi dengan lingkungan, mereka etnosains tidak hanya berkontribusi pada pelestarian pengetahuan tradisional, tetapi juga memperkaya ilmu pengetahuan modern. Melalui pengumpulan analisis data, etnosains menawarkan perspektif yang baru dan mendalam tentang keberagaman budaya dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang etnosains. Jika ada salah dan keliruan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.